semua, apa kabarnya nih? Siapa nih yang nunggu kelanjutan dari serial thrill Netflix yaitu Squid Game? Kali ini kita akan bahas episode 4 sampai dengan 6. Kuy lah, tanpa banyak basa-basi busuk, kita langsung aja ke pembahasannya. As always, kuy! Adegan berlanjut, di mana setelah berhasil, orang yang mendapatkan bocoran terlihat diantar ke suatu ruangan dan dibantu oleh petugas yang bertopeng kotak. Ternyata, dirinya adalah seorang dokter yang bertugas mengambil organ dari peserta yang telah mati. Setelah melaksanakan tugasnya, si dokter pun bertanya permainan apa yang akan dimainkan selanjutnya. Lalu petugas memberikan sebuah telur yang di dalamnya terdapat petunjuk tentang game selanjutnya. Di sana, petugas memberitahu bahwa akan ada perkelahian di dalam dan si dokter disarankan untuk bergabung dengan orang yang terlihat kuat dan ia pun kembali. Di sisi lain, Gi-hun dan si Engkong yang berhasil bergabung dengan rekan-rekannya. Tak lama, petugas mengumumkan hasil pertandingan kedua di mana dari 187 peserta, 79 orang tereliminasi dan hadiah yang terkumpul sejumlah 34,8 miliar won. Adegan berpindah, di mana para peserta hanya diberi makan sebutir telur dan sebotol soda. Terlihat Doksu dan anggota yang masih merasa lapar kembali ke antrian. Lalu tak lama, terlihat beberapa orang yang tidak mendapatkan bagian. Kemudian, ada seorang wanita yang memberitahu bahwa Doksu and the Gang mengantri 2 kali. Hal itu pun membuat seorang peserta marah dan merebut soda yang dipegang Doksu. Namun naas, Doksu malah memukuli pria tersebut dan mengakibatkan dirinya meninggoy. Kemudian datanglah petugas yang membawa peti untuk membawa mayat pria tersebut dan terlihat di papan pengumuman jumlah pemain berkurang 1. Setelah kejadian tersebut, Sang-woo, Gi-hun dan rekannya merencanakan untuk saling menjaga. Kemudian, Gi-hun mengajak wanita yang merampoknya untuk bergabung. Adegan kembali ke si dokter yang menghampiri Doksu dan memberitahu permainan yang akan dimainkan selanjutnya. Lalu ia pun diterima bergabung dengan geng Doksu. Singkat cerita, waktu istri jahat pun tiba dan lampu dimatikan. Terlihat Doksu sedang mengendap-endap dalam kegelapan. Lalu tak lama, Doksu membunuh wanita yang mengadukannya dan seketika terjadilah kericuhan. Menyadari hal itu, Gi-hun, Sang-woo, dan Ali mencari keberadaan si Engkong. Kemudian terdengar teriakan yang ternyata bersumber dari si Engkong. Tak lama lampu pun dinyalakan dan petugas masuk ke ruangan untuk membersihkan kekacauan. Adegan berlanjut dengan memperlihatkan Gi-hun dan tim yang saling berkenalan. Di sini Gi-hun menanyakan nama mbak yang merampoknya dan mbak itu bernama Kang Se-byok. Kang Se-byok tukang nyiramin orang. Scene berlanjut dengan peserta yang diarahkan ke suatu ruangan dan disuruh untuk memilih tim yang beranggotakan 10 orang. Lalu Sang-woo mengatakan untuk merekrut anggota lelaki ke dalam tim dan mereka pun masing-masing mencari 1 orang. Namun tak sesuai harapan. Setelah terkumpul, tim mereka terdiri dari 6 orang pria, 3 orang wanita, dan seorang engkong-engkong. Di sisi lain, Doksu mengumpulkan orang-orang yang terlihat kuat untuk bergabung. Setelah membentuk tim, mereka pun diarahkan ke suatu ruangan dan diberitahu permainannya. Di sana, tim yang berhasil menjatuhkan lawan dapat lolos ke babak berikutnya. Tim Doksu yang telah mengetahui hal itu dapat mengalahkan lawannya dengan mudah. Tibalah giliran tim Gi-hun yang putus asa. Saat dalam lift menuju ke arena permainan, si Engkong pun memberikan tips bertanding tarik tambang karena ia ahli ketika masih kecil. Lalu mereka pun menerapkan tips tersebut. Dengan kerjasama dan kekuatan cinta, mereka berhasil bertahan dan membuat mental lawan down, lalu bersama menarik sekuat tenaga. Setelah lama menarik, mereka pun kelelahan dan hampir kalah. Kemudian, Sang-woo menginstruksikan untuk maju 3 langkah agar lawan terjatuh. Lalu dengan serentak, mereka menarik lagi sampai ke cerit-cerit.
Dan hal itu pun berhasil. Adegan berlanjut dengan memperlihatkan tim Gi-hun yang membangun barikade untuk menjaga dari serangan pada saat malam tiba. Lalu Doksu yang melihat hal itu pun menghampiri dan meledek Gi-hun. Kemudian Gi-hun berkata, apakah Doksu yakin anak buahnya tak akan membunuhnya saat ia tidur? Hal itu pun membuat Doksu mengurungkan penyerangan pada malam itu. Scene beralih, di mana kita diperlihatkan si dokter yang belum mendapatkan bocoran permainan, kemudian menyerang petugas. Hingga sampailah ia di arena permainan gulali, lalu petugas itu pun berusaha menenangkannya. Tak lama datanglah frontman yang kemudian membunuh petugas dan dokter tersebut. Di sisi lain, kita diperlihatkan detektif yang menyamar bertugas mengantar pengiriman organ. Saat hendak menyelam, penyamarannya diketahui oleh petugas, lalu detektif itu pun menembak petugas tersebut dan pergi menuju ke ruangan frontman. Saat di ruangan frontman, detektif itu pun mencari berkas data dari kakaknya. Di sisi lain, frontman yang mengetahui adanya kerusuhan memerintahkan anak buahnya untuk mencari detektif tersebut. Scene berlanjut dan memperlihatkan para peserta yang dibangunkan dan diarahkan ke suatu tempat. Di tengah perjalanan, mereka diperlihatkan mayat petugas dan si dokter yang tergantung. Singkat cerita, mereka pun sampai di suatu ruangan dan diperintahkan untuk mencari pasangan untuk bermain game. Di sini, kita diperlihatkan Gi-hun yang kasihan melihat si engkong yang tidak memiliki pasangan. Lalu ia pun mengajak si engkong untuk berpasangan dengannya. Di sisi lain, ketika semua orang memiliki pasangan, terlihat si Mbak Kiting tidak mendapat pasangan. Lalu ia pun dibawa oleh petugas. Singkat cerita, para peserta dibawa ke ruangan yang didesain seperti perumahan. Kemudian, masing-masing dari mereka diberi kantong yang berisi 10 biji kelereng. Lalu dijelaskan bahwa permainan kali ini ialah peserta yang berhasil mengumpulkan 20 kelereng akan lolos ke babak berikutnya. Yang artinya, mereka harus mendapatkan 10 kelereng dari lawannya dalam waktu 30 menit. Hal itu pun membuat Gi-hun, Sang-woo, Ali, dan beberapa rekannya sedih. Setelah game dimulai, kita diperlihatkan Sang-woo yang hampir kalah, kemudian menipu Ali dengan menukar kelereng yang hendak dibawanya dengan batu-batu. Lalu Sang-woo mengambil kelereng yang ia sembunyikan dan Ali pun tereliminasi. Di sisi lain, kita diperlihatkan Sebyok yang menghabiskan waktu dengan bercerita. Di sisa menit terakhir, mereka pun memulai permainan. Di sini, kita diperlihatkan lawan dari Sebyok sengaja mengalah karena dirinya merasa Sebyok lebih layak untuk hidup di luar sana dan Sebyok pun lolos. Adegan beralih ke Gi-hun yang bermain tebak-tebakan dengan si engkong. Di sini, si engkong selalu berhasil menebak dan mendapatkan banyak kelereng. Saat kelereng Gi-hun sisa 1 dan salah menebak, penyakit pikun si engkong kumat. Hal itu pun dimanfaatkan Gi-hun untuk mencurangi si engkong dan mendapatkan kembali kelerengnya. Saat kelereng si engkong sisa 1, ia pun berjalan-jalan mencari rumahnya. Gi-hun yang kesal akhirnya memaksa si engkong untuk bermain lagi. Si engkong pun mengajak Gi-hun bertaruh dengan semua kelereng yang dimilikinya. Namun Gi-hun menolak dan berkata bahwa hal itu tidak adil. Kemudian, si engkong bertanya apakah membodohi si engkong dalam permainan itu adil. Lalu si engkong memberikan sisa kelerengnya kepada Gi-hun dan berterima kasih karena telah mau bermain bersamanya. Setelah itu, Gi-hun pun menangis sambil pergi dan si engkong tereliminasi. Oke, sekian pembahasan Squid Game episode 4-6. Gimana nih? Pada episode kali ini, kita diperlihatkan game yang tak terduga-duga dan juga adegan yang hampir menumpahkan air mata.
Pantengin terus updatean Squid Game part terakhir, yakni part 3. Terima kasih udah nonton and have a nice day.